Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ratusan simpatisan dan pendukung saat berkunjung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kampanyenya, Anies Baswedan berjanji akan membangun iklim investasi yang berpihak kepada rakyat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut oleh ratusan simpatisan dan pendukung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Di hadapan para pendukungnya, Anies berjanji memberikan perubahan terhadap iklim investasi di Sulawesi Tenggara, utamanya dalam sektor pertambangan. Ia menyampaikan rencananya untuk membangun investasi padat karya di Sulawesi Tenggara yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tidak hanya itu, Anies juga menilai investasi pertambangan di Sulawesi Tenggara belum berpihak kepada rakyat. Bahkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan memberikan dampak buruk bagi warga lingkar. Karena itu ke depan yang kita mau dorong apa? Investasi yang menyerap tenaga kerja supaya mereka yang sudah selesai sekolah, kuliah, ada lapangan kerja. Anies berjanji jika terpilih akan menciptakan investasi di berbagai sektor agar menyerap banyak mungkin tenaga kerja. Anies berjanji jika terpilih akan menciptakan investasi di berbagai sektor agar menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya di Kota Bengkulu. Dengan menggandeng artis Raffi Ahmad, Prabowo menyampaikan program andalan Paslon 2 di depan para pendukungnya. Dengan ditemani artis Raffi Ahmad dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan simpatisan dan pendukungnya di Gedung Balai Buntar, Kota Bengkulu. Di depan para pendukungnya, Prabowo menyampaikan salah satu program unggulan pasangan Prabowo Gibran, yaitu strategi transformasi bangsa. Prabowo berjanji akan mengajak pemuda-pemudi terbaik bangsa untuk mengelola sumber alam serta memakmurkan rakyat Indonesia. Prabowo juga memastikan untuk meneruskan program hilirisasi milik Presiden Joko Widodo. Kita akan mengelola kekayaan itu supaya ada nilai tambah yang sangat besar. Nilai tambahnya, saya bersumpah kepada rakyat Indonesia, nilai tambahnya akan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Selain itu, Prabowo kembali menekankan akan menjalankan program makan siang dan minum susu gratis bagi para pelajar di Indonesia jika menang dalam pemilu 2024. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang hari pencoblosan pemilu 2024, dukungan terus mengalir kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ribuan orang yang mengatasnamakan relawan Naga berkumpul di iNews Tower, Jakarta Pusat untuk menyatakan deklarasi dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Kehadiran Ganjar Pranowo disambut langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo, serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo. Para relawan juga menyambut antusias mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut dengan menyanyikan yel-yel Ganjar Presidenku. Ganjar Pranowo mengapresiasi dukungan ribuan relawan Naga. Apalagi bentuk dukungan dilakukan secara simbolis dengan penanaman 1000 pohon. Saya kemarin berpikir, saya kira kita tinggal bekerja saja dari institusi yang sudah ada. Partai pengusung dan relawan. Ternyata hari ini saya dikejutkan, muncul teman-teman relawan baru Nusantara Ganjar. Ini hebat. Maka kalau Mas Arsyad tadi menyampaikan itu, ini menjadi tepat. Dan tentu saja menjadi makin menarik karena isu yang dibawa adalah isu terkait dengan lingkungan. Sebuah kepedulian yang ditunjukkan secara konkret karena tadi kurang lebih 1 juta pohon akan ditanam. Enggak banyak bicara, sat-set, langsung tanam. Itu keren.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghabiskan malamnya menginap di rumah warga saat berkampanye di Brebes. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bermalam di rumah warga merupakan salah satu agenda rutin Ganjar saat berkampanye di berbagai daerah. Kali ini Ganjar berkesempatan bermalam di rumah milik Ibu Waidah, seorang guru honorer. Dan anaknya Fikri Haikal, seorang alumni SMKN Jateng Semarang di Jalan Arjuna, Kelurahan Selerok, Tegal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jateng dapat menghantarkan Fikri ke pendidikan yang lebih tinggi hingga mendapat pekerjaan. Iya, ini nginep di rumah warga yang anaknya alumni SMK Jateng. Jadi rumah ini ternyata dibangun oleh anaknya 80 juta kalau nggak salah. Belum selesai Pak, nanti saya terusin. Waduh, terharu saya. Dan bisa tidur nyenyak, dikasih sarapan, apa namanya kalau nasi sini namanya? Nasi ponggol khas Tegal. Kayak apa sih, rames gitu, enak banget. Dan saya senang mendengar cerita orang tuanya, anaknya yang sekolah di SMK Jateng ini budi pekertinya baik, anak yang bertanggung jawab, kerjanya profesional. Ingat orang tua itu sesuatu yang luar biasa. Dalam skala nasional, Ganjar akan menitik tumpukan pembangunan manusia pada pendidikan. Salah satunya melalui program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Sementara itu, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menginap di Pondok Pesantren Miftahul Huda 2000, Banjar Agung, Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Kehadiran Atikoh disambut hangat oleh para santri, dilanjutkan dengan bersolawat sebelum bermalam di pondok pesantren tersebut. Atikoh menginap dan mengikuti kegiatan para santri sebagaimana biasanya. Mulai dari berdoa, berzikir, sholat tahajud, berjamaah, hingga sholat subuh. Sebagai cucu dari pendiri pondok pesantren PP Riyadus Solihin Kalijaran, Kiai Haji Hashim Karim ini menginap di pesantren seperti sebuah penyegaran dan menumbuhkan spirit dalam dirinya karena ia tumbuh di lingkungan pesantren. Kegiatan di pondok pesantren sebelum bermalam ditutup dengan doa untuk kebaikan bangsa dan negara serta berfoto bersama. Calon Wakil Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD melakukan silaturahmi ke sejumlah pesantren di Madura, Jawa Timur. Kegiatan silaturahmi tersebut mengingatkan Mahfud saat kecil sering berkunjung ke pesantren. Calon Wakil Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD melakukan silaturahmi ke sejumlah pesantren di Madura, Jawa Timur hari ini. Dalam kunjungannya, Mahfud bersilaturahmi dengan Kiai Ponpes Banyu Anyar, Pamekasan, Madura. Menko Polhukam tersebut mengungkapkan, pesantren Banyu Anyar merupakan salah satu yang tertua dan terbesar, yang memang sudah dari dulu ia sering kunjungi bersama sang ayah. Biasa, tidak ada urusannya dengan politik, silaturahim itu lebih penting. Oleh sebab itu sebenarnya saya diam-diam kok jadi banyak. Iya, saya silaturahim. Cukup Pak. Ini pondok pesantren tertua dan terbesar, dan saya dulu sering ke sini. Ya sekarang silaturahim, bukan hanya sekarang, saya juga udah sering ke sini. Selain itu, Cawapres Mahfud MD juga melakukan silaturahmi ke pesantren Darul Ulum Al-Wahidiyah di Kabupaten Sampang. Silaturahmi Mahfud ke pesantren tersebut bertemu dengan Kiai Jakfar Yusuf sembari berbincang dengan ngopi dan makan bersama di kediaman Kiai Jakfar. Dari Madura, Jawa Timur, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, caleg Partai Perindo dari Dapil DKI Jakarta kembali menggelar bazar murah minyak goreng dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk membantu masyarakat Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Bakti sosial ini dihadiri langsung caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 Partai Perindo Liliana Tanusudipio.
Kehadiran Liliana Tanusudibyo, caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II, disambut hangat warga di lapangan Musyawarah Insani, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Liliana hadir untuk melihat langsung dan memastikan masyarakat dapat terlayani dalam bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Saya tadi udah cek kesehatan, ya syukur saya dapat obat juga. Dapat makanan juga tadi. Saya sangat senang. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Kartini Perindo mengajak warga Pondok Pinang untuk gunakan hak pilihnya. Mereka sangat antusias dan mereka sangat suportif sekali. Mereka pingin sekali, terutama ibu-ibunya pengen jumpa dengan kami semua ya. Dan kita lihat bahwa banyak di sini juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah usianya tua, yang mana mereka juga memerlukan pemeriksaan kesehatan yang gratis ya. Dan kita berharap tentunya dengan kegiatan Partai Perindo ini dapat memikat hati masyarakat untuk mau memilih Bu Liliana dan Partai Perindo itu sendiri. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD akan terus turun ke masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Nazifa Adini, iNews melaporkan.